不得了，1万人不得了，不得了，不得了了！ Inilah detik-detik saat sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Provinsi Jiangsu, Cina, Senin waktu setempat. Insiden tersebut terjadi di jembatan Yugang di Yancheng, bagian dari proyek peningkatan jalur air Liansen. Ketika sebagian struktur lengkung terikat runtuh selama konstruksi. 5 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. 2 pekerja dilaporkan berhasil ditarik dari bawah reruntuhan tetapi meninggal dunia akibat luka-luka. Sesaat setelah kejadian, tim penyelamat langsung memeriksa lokasi kecelakaan serta struktur yang runtuh. Layanan darurat dikirim ke lokasi tak lama setelah runtuhnya bangunan. Polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis menutup area tersebut dan meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan dengan menggunakan alat berat. 昨天刚大桥沙滩，这个死亡2个，是上了3个，这个现在这个民警积极在配合，在支援抢救，上级领导十分关心，全部在这个支援抢救中。 Lalu lintas di sepanjang bagian yang terdampak ditutup untuk sementara waktu. Diketahui jembatan Yugang merupakan elemen sentral dari peningkatan jalur air Liansen, sebuah proyek yang dirancang untuk menciptakan koridor pelayaran pedalaman utara selatan. Cuaca ekstrim berupa hujan salju dengan intensitas lebat melumpuhkan prefektur Aomori di Jepang. Salju yang menumpuk di prefektur Aomori, ketebalannya mencapai 4,5 meter, masih menutupi tanah di daerah terpencil tersebut. Terlihat lalu lintas merayap perlahan di jalan yang tertutup salju. Sementara warga sibuk membersihkan tumpukan salju di atap rumah. Sejumlah warga setempat juga menggunakan bulldozer untuk membersihkan salju di sekitar daerah permukiman. Menurut pemerintah prefektur sekitar, tercatat 30 orang meninggal dunia dalam kurun 2 pekan terakhir akibat dampak badai salju tersebut. Pemerintah daerah juga mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap risiko longsoran dan tumpukan salju yang bisa jatuh dari atap rumah, serta gangguan pasokan listrik di kawasan yang terkena dampak paling parah. Iring-iringan mobil kendaraan Komite Internasional Palang Merah membawa 9 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel. Para tahanan termasuk seorang wanita tiba di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di daerah Al-Balah, jalur Gaza Tengah. Mereka disambut pelukan hangat oleh kerabat yang menunggu. جاي استقبل ابني اليوم من 20 سنة ما شفته له محبوس 2 عند اليهود كان برا يعني فاليوم إن شاء الله أنا جاي أشوفه وأحضنه يعني من 20 سنة ما شفته. سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم نقل 9 معتقلين فلسطينيين بينهم سيدة أفرج عنهم اليوم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، ولقد عملت طواقمنا على إعادة تواصلهم مع عائلاتهم ولم شملهم. لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، ونؤكد على ضرورة إبلاغنا عن مصير وأماكن تواجد كل المعتقلين والسماح لنا بالوصول إليهم. تنتظر العديد من العائلات الفلسطينية أي خبر عن أحبائها المعتقلين وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم. Media Palestina menerbitkan daftar 9 tahanan yang dibebaskan termasuk nama, usia, dan penjara tempat mereka ditahan. Para tahanan tersebut dibebaskan oleh Israel seiring berlakunya fase kedua dari perjanjian gencatan senjata. Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di kota Gaza, salah satunya di kamp pengungsian Al-Shati. 1 orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil luka-luka akibat serangan tersebut.
Sementara itu secara total korban yang meninggal dunia akibat serangan terbaru Israel mencapai 24 orang, termasuk anak-anak dan petugas medis. Sedikitnya 14 orang tewas dalam serangan Israel di lingkungan Tufah dan Zaitun Gaza. Kemudian 4 orang dilaporkan tewas dalam serangan terhadap tenda-tenda yang menampung pengungsi di daerah Abu Rashwan, selatan Khan Yunis, Gaza Selatan. 2 orang juga dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di kamp pengungsian Al-Mawasi, yang mana salah satu korban merupakan petugas medis. Sejumlah rumah penduduk di kota Gaza dilaporkan menjadi sasaran langsung serangan tanpa peringatan sebelumnya. Serangan terus dilancarkan oleh Israel meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober 2025 lalu. وسع بناتي وين الرماس؟ وين الرماس؟ وسع عزك عزك وين الرماس؟ حتى انتهينا تعال حتى انتهينا. Seorang ayah tak kuasa menahan tangisnya saat melihat kedua putrinya yang sudah tak bernyawa akibat serangan udara Israel. Serangan terbaru Israel di jalur Gaza mengakibatkan jatuhnya korban jiwa termasuk anak-anak. Dari total 24 orang yang meninggal dunia dalam serangan terbaru Israel di sejumlah wilayah di Gaza, 7 orang diantaranya merupakan anak-anak. UNICEF mencatat lebih dari 100 anak meninggal dunia sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Dari jumlah tersebut, UNICEF memperkirakan 1 anak Gaza meninggal dunia dan ratusan anak terluka akibat serangan setiap harinya. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti, nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan.